Jangan di baris tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Pokoknya NW. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa faz wa ayyidna nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Batam, yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan daerah yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang saya hormati rekan-rekan Masyaul Mahad, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati para tokoh, para sepuh, para kiai, para ustadz, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di tempat ini untuk bersilaturahmi, kumpul dalam acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepri dan juga pengurus wilayah muslimatnya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh yang membantu. Dan terima kasih juga kepada Pemda yang jelas membantu semua kegiatan kami di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dari kemarin kami sudah di sini dan sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Sekjen tadi tentang organisasi Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Ulama secara jelas, secara lengkap. Di sini saya hanya akan bercerita tentang sejarah Nahdlatul Ulama secara lengkap, biar jangan ada isu-isu yang tidak baik didengar di luar. Karena sekarang zamannya sangat luar biasa, zaman internet, zaman medsos yang cepat tersebar berita-berita yang tidak jelas. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama terus berkembang sejak pendirinya pada tahun 1953 sampai 2019 ini, mengadakan muktamar sebanyak 14 kali. Sempat tahun 1977 terjadi muktamar kilat istimewa pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada saat itu karena membangkang melawan kepada sang pendiri Nahdlatul Ulama, ini dan pecinta Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pasca meninggal pendirinya, terjadilah muktamar ke-10 di Praia. Terpilihlah pemenang menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Begitu juga muktamar 11, 12 di Anjani, 13 di Mataram. Pada muktamar ke-13 tahun 2014, saya sendiri menjadi ketua panitia pada saat itu, menyelesaikan muktamar ke-13 dengan sangat baik dan langsung didaftarkan ke pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tetapi pada tanggal 11 Juli tahun 2014 terjadilah pendirian Nahdlatul Wathon yang baru yang dilakukan oleh oknum yang merasa diri sangat hebat, yang merasa diri sangat pintar. Secara tidak langsung oknum tersebut ingin agar Bapak Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon, seorang pahlawan nasional, agar pensiun sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Kenapa saya mengatakan begitu? Lambat laun generasi pada zaman Bapak Maulana Syekh akan tiada. Akan ada generasi muda yang belum tahu sejarah Nahdlatul Wathon. Itu yang harus dijaga, itu yang harus kita jaga bersama. Bagaimana generasi muda, generasi yang belum tahu sejarah ini agar tahu sejarah bahwa Nahdlatul Wathon didirikan oleh pahlawan nasional Ninida Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tahun 1953, dan pada tahun 1956 Ninida mendaftarkan di Kementerian Kehakiman dan mendapat nomor AHU di sana, dan dilanjutkan lagi pada tahun 1960 terdaftar di lembaran berita negara. Dan sejak itu Nahdlatul Wathon sudah terdaftar, tapi lagi-lagi ada oknum yang mengatakan belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Saya akan bercerita sedikit di sini. Sejak 2014 dengan adanya Nahdlatul Wathon baru, bukan dualisme kepemimpinan, kita harus bisa membedakan. Ini bukan dualisme kepemimpinan, cuma adanya organisasi baru yang didirikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mendirikan organisasi baru, keluarlah pendaftarannya di Dirjen AHU pada saat itu tahun 2014. Itulah yang kami tuntut sejak tahun 2014. Dari pengadilan ke pengadilan, dari PT UN ke PT UN, akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 7 April tahun 2016 keluarlah keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan Umunah Hajjah Siti Raihanum Zainuddin Abdul Majid sebagai pemilik dan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon yang sah. Itu sebagai dasar hukum Nahdlatul Wathon yang kita lanjutkan, yang saya lanjutkan sampai sekarang ini adalah Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh pahlawan nasional. Jadi jelas sampai di sana. Pada tahun 2018 keluarlah keputusan lagi dari MA nomor surat 2800 tahun 2018 bahwa inkrah seluruh harta, seluruh kekayaan Nahdlatul Wathon berhak Umunah Hajjah Siti Raihanum Zainuddin Abdul Majid untuk mengelolanya. Sekali lagi oknum ini terus mengganggu perjuangan Nahdlatul Wathon dengan terus merongrong Umunah karena tidak puas kalau tidak mengganggu Umunah. Yang ditakutkan hanya satu, ditakutkan aset akan kembali kepada yang berhak. Supaya kita semua menunggu lama mungkin tidak di Lombok, bahwa aset Nahdlatul Wathon yang ada di Darun Nahdlatain NW yang ada di Pancor, Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi adalah ada pada tiang pada saat itu diberikan oleh Nini Maulana Syekh beserta seluruh sertifikat dan aktenya ada sama tiang. Umunah sendiri tidak tahu. Gara-gara ada yang mengaku kehilangan sertifikat, barulah tiang keluarkan di muka Umunah bahwa ini sertifikatnya ada sama tiang Umunah. Kenapa Bapak Maulana Syekh memberikan tiang sertifikat pada saat itu? Karena beliau merasa tidak berhasil menyatukan dua putrinya melalui cucu-cucu tercinta beliau. Niat beliau penggabungan antara cucu dengan cucu agar bisa memegang Nahdlatul Wathon dan madrasah melalui anak keturunannya. Tapi sekali lagi ada yang tidak setuju dan terpisahlah dua cucu Bapak Maulana Syekh yang sampai saat sekarang ini. Dan dari sanalah Ninida Maulana Syekh langsung memanggil tiang Zainuddin Saninku nemetik selaku sertifikat yayasan jemaah pada saatnya ente selaputnya. Itu bahasa Bapak Maulana Syekh dan dia berani mengucapkan itu. Alhamdulillah sertifikat seluruh yayasan pada pesantren itu ada pada tiang, satu pun tidak ada yang di luar, dan sudah dia daftarkan secara GPS dan sudah tidak mungkin akan bisa dibuat sertifikat baru.
apapun caranya. Kalau sampai ada, tinggal kita pidanakan saja. Alhamdulillah, disitulah Bapak Maulana saya juga memberikan tiang pegedengan beliau yang ada di Abror, juga musola Al-Abror dan makam. Ada 3 poin di dalam perjuangan Nahdlatul Wathon. Yang ada di tengah madrasah adalah milik Zainuddin Atsani. Sertifikatnya lengkap atas nama tiang. Tapi tiang sendiri sebagai pemilik tidak bisa masuk, karena setiap masuk ingin buka pengajian atau berkunjung ke rumah sendiri selalu dirongrong sekali lagi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi sekali lagi dengan kebijaksanaan umumnya yang selalu menanggapi dengan sabar dan sabar. Tapi pada saatnya sabar tiang itu pasti ada batasnya. Dan insya Allah tahun ini juga sabar tiang sudah kepada ujung kesabarannya, dan insya Allah pada saatnya tiang akan mengambil hak tiang karena itu hak waris tiang, karena itu adalah hibah dari Dinida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada tiang. Jadi supaya pengurus kami paham, Nahdlatul Wathon tidak perlu islah. Nahdlatul Wathon yang kami lanjutkan dari Bapak Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon berbeda dengan oknum yang menamakan dirinya Nahdlatul Wathon. Oknum tersebut sebaiknya segera merubah nama organisasinya agar tidak mengelabui masyarakat Nahdlatul Wathon, pada khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang menulis sebuah yang tidak bisa berpantun, yang hanya membuat syair perjuangan. Mari terus kita bersyukur dari semalam sampai membaur. Hari Ahad 22 September Nahdlatul Wathon memang manjur. Nahdlatul Wathon penuh berkat karena Sang Maulana Zuriat dari Sang Rasul membawa berkat di dunia sampai akhirat. Ketum PBNW berjuang bersama para anjing pejuang, zahir dan online menyeberang untuk suksesnya acara terkenal. Para pejuang keluar membantu dengan ikrar. Sang mursyid membongkar agar semua tak salah menebar. Selawat Nahdlatain bercahaya, karya sang Raja Wali Setia dari bulan tempat singgasananya. Zainuddin awal penuh karya, karyanya penuh keberkahannya. Zainuddin kedua menjaga, karena itu wasiat miliknya. Umuna pejuang umat, keberkahannya sangat teramat. Dari sang ayah Raja Keramat melalui Umuna untuk umat. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berselawat dibaca. Masya Allah berlipat pahalanya. Mari kita membaca bersuara. Pejuang sakti dan mujahidin berjalan bersama Khairul Fatihin. Pokok tujuan untuk Nahdiyin Al-Fakir Atsani selalu beryakin. Sakti sang Sultan Aulia, sakti sang Sultanul Nas, Samsul yang selalu bergegas. Sang Fatih mempunyai tugas berkeliling bersama bertugas. An-Nufus selalu mengobati, An-Nafis bertugas pasti bersama muslimat nyata pasti. Sampaikan pekayunan Raihanul Ummi. Abah Anas, Abah Hilmi, Abah Saleh, Abah Zaini, begitu juga para masyayikh, beliau semua selalu di hati. Ngiring Umuna sang mujahidah, ngiring bareng bersama Nadlah, ngiring Sami'na wa ata'na berserah, ngiring wali masuk ke surga. Rasulullah pernah bersabda, umatku kompak selama. Bapak Maulana berwasiat nyata, kompak utuh bersatu semua. Hari ini wasiat keramat yang penuh cinta dan terhormat dari Nahdiyin untuk semua agar tercapai hikmatul ma'wa. Sila gama tengiring Umuna, beliau berjuang dengan hatinya. Sila gama terpada nurut agar le akhirat undik tertuntut. Perjuangan itu sangat sederhana. Lagu itu girang geramu, saya aten ke ndek man nyata, berjuang bareng Umuna itu. Nenek terjari dengan sak bayok,
Lek dalam berjuang tersalin bojak, bareng miring salin tenak, sampunan tersalin icak. Hendek berjuang marak bebeak, edak kenen unin mencak. I don't know bahasa laut, padahal lebih pada naon entan mencak. I don't know kan edak kenaon. Ngiring setia lek Nahdlatul Wathon, jangan melupakan hikmah perjuangan. Aing tengah ilmu landasan, aing laut daya endah beryakin. Bahasa Prayan. Ilmu ngiring ilmu terberat, maka ikhlas harus kuat, yakin harus dipatrik tepat, istiqomah harus meningkat. Sami'na wa ata'na, mendengar harus setia, karena itu modal berharga dalam berjuang melangkah bersama. Zainuddin pemilik NW, Raihanun Rois Am NW, Atsani Merbot NW, bersama menjaga NW. Hizbullah didirikan Umunah, Wirasakti panglimanya. Kalau ada merusak NW-nya, pasti mujahidin membersihkannya. Khairul sangat jelinya, karena ialah adalah sang patih. Jangan coba bermain padanya, pasti akan disapu bersih. Ini ke tulisan tiang sebagai kekuatan kita berjuang di dalam Nahdlatul Wathon, yang sekali lagi sebagai ketua umum Nahdlatul Wathon mengajak pengurus kami berjuang sekali lagi dengan hati. Apapun yang perlu kami lakukan, kalau tidak dimulai dari hati, tidak ada artinya. Walaupun pengurus kami menyatakan saya berjuang dengan niat ikhlas, tapi tidak mulai dari hati, tiada artinya. Sesuatu perkara di dunia tanpa dimulai dari hati adalah sia-sia. Contoh, pengurus kami hanya bilang, "Nggih, sami'na wa ata'na." Nika di lisan, tapi di hati tidak, pasti praktiknya tidak akan sami'na wa ata'na. Yang yakin nikah sami'na wa ata'na belum? Hah? Mudahan jangan di lisan saja. Jadi Nahdlatul Wathon sebagai modal utama, Nahdlatul Wathon sebagai warisan keislaman, Nahdlatul Wathon warisan keumatan dan warisan kebangsaan yang telah dirancang dan didirikan oleh Nida pendiri Nahdlatul Wathon. Sebagai warisan keislaman, Nahdlatul Wathon tampil membawa umatnya menjadi umat yang taat bakti kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus membawa umatnya untuk bersama masuk surga. Nahdlatul Wathon sebagai warisan keumatan, Nahdlatul Wathon lahir untuk memberikan kemajuan dalam trilogi perjuangan bidang pendidikan, sosial, dan dakwahnya. NW lahir dan bergerak dengan trilogi pergerakan, yakni yakin, ikhlas, dan istiqomah pada Muktamar ke-14 yang tambahkan dengan kompak untuk bersatu, sehingga NW mampu tampil ke permukaan dengan identitas khas Nahdlatul Wathon. NW warisan kebangsaan memberikan ruang sejarah kebangsaan sebagai bagian dari yang berjuang mempertahankan kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan. NW tampil menjadi pahlawan kebangsaan dalam segala dimensi kebangsaan. Makanya Nahdlatul Wathon sesungguhnya adalah pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemuliaan dan kemanusiaan. Tugas kita adalah menjaga warisan Nida, menjaga warisan Nahdlatul Wathon, menjaga apapun yang ditinggalkan di Nahdlatul Wathon, dan tetap berpegang teguh kepada wasiat renungan masa pengalaman baru. Kami nanti dari Pengurus Besar Nahdlatul Wathon akan terus eksis, akan terus berkomunikasi dengan seluruh pengurus organisasi dari tingkat pengurus wilayah sampai dengan tingkat ranting. Semoga di provinsi Kepri ini bisa adanya kepengurusan sampai dengan ranting yang tunas, kekompakan pengurus kami, dan tetap kompak untuk pelengkap kompak untuk bersatu.
apapun keputusan yang diambil, apapun kebijakan yang diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu semata-mata demi kebaikan kita semua, bukan semata-mata demi kebaikan ketua umum pengurus besar. Kita hidup di dunia ini supaya pengurus kami tahu, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kalau sesuai dengan ramalan pendiri Nahdlatul Ulama, umur dunia ini tidak sampai 1500. Nanti tidak sampai abad ke-15 Hijriah. Sekarang sudah 1440 Hijriah. Berarti umur dunia ini tinggal 60 tahun. Kalau sesuai dengan prediksi beliau dan sesuai dengan prediksi para ulama dulu, bahwa dunia ini tidak akan lewat dari 1500 Hijriah, berarti abad ke-15 Hijriah. Sekarang kita masih 1440. Mari kita perbanyak amal kita perbanyak ibadah kita sebagai sanggup kita di alam kubur dan sebagai sanggup kita di akhirat nanti. Bagaimanapun kita semua akan dihisab di sana, bukan hisab yang bisa disogok seperti yang ada di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia, kebaikan adalah sebagai sanggup kita di akhirat. Sekali lagi, yang tugas kepada kita semua untuk selalu menjaga kekompakan. Tidak ada bernafsu membakar diri. Seperti wasiat pendiri Nahdlatul Ulama, sila semua kita bersinergi, semua kader bersinergi, semua anjum Nahdlatul Ulama bersinergi demi kemajuan Nahdlatul Ulama daiman abadan, insyaallah. Yang tunas untuk kami semua, kami di pembesar Nahdlatul Ulama akan berjuang terus, dan dia berjanji kalau ada insya Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Ulama akan menjemput kejayaannya pada tahun 2019 ini juga. Insya Allah semua berkat kekompakan kita yang yakin akan mewujud kejayaan Nahdlatul Ulama yang daiman abadan. Yang tunas sekali lagi, ini yang paling penting yang sampaikan adalah kekompakan penulisan. Tidak ada bernafsi-nafsi. Semua kita satu di dalam Nahdlatul Ulama yang sejak menjadi ketua wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat selalu menyampaikan kepada masyarakat, pelunggu kami semua adalah keluarga tiang, pelunggu kami semua adalah saudara tiang. Kita berkeluarga dalam Nahdlatul Ulama, kita berkeluarga dalam Islam. Satu merasakan sakit, semua merasakan sakit. Mudah-mudahan begini kekompakan kita di dunia, begini juga kekompakan kita di akhirat nanti. Itu yang penting, karena bagaimanapun kita tetap berdiri Nahdlatul Ulama agar masuk surga bighairi hisab. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama terus menjaga, terus berkarya, dan insya Allah setiap minggu yang bersama besar Nahdlatul Ulama terus melantik dari satu provinsi ke provinsi lain. Minggu depan sudah melantik di Sulawesi Tenggara, yang akan terus berjalan ke Aceh, dari Aceh ke Medan, dari Medan ke Papua, dari Papua ke Papua Barat. Kami akan terus melantik, kami akan terus mengembangkan sayap organisasi Nahdlatul Ulama yang berjanji kalau ada izin Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini juga jumlah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 2019 ini insya Allah berada di 30 provinsi. Dan targetnya 2020 harus sudah tersebar di 34 provinsi, dan insya Allah juga pada bulan Oktober kami akan berangkat ke Taiwan untuk melantik perwakilan istimewa kami di Taiwan, dan insya Allah akan berlanjut ke negara lain. Karena SK kepengurusan sudah siap, tinggal kami akan melantiknya. Semoga pengurus wilayah Kepri bisa membantu kami juga untuk di Singapura dan Malaysia. Kalau di Brunei, sampun ada kami di sana sebagai dosen, sebagai guru besar di sana, dan insya Allah kami akan berjalan melantik seperti pesan akhir. Ini kita 2 minggu sebelum beliau wafat yang dipanggil saya menjadi sani. Lalu tiba Bali kursus internet, itu bahasa beliau. Di saat itu di NTB belum ada tempat kursus internet. Dia berangkat ke Bali, dia belajar di sana. Alhamdulillah, sanggup yang beliau berikan kepada dia tidak seperti apa yang pakai. Sangat banyak para dermawan yang memberikan dia uang pada saat itu. Sampai yang selesai dan dia balik pesan beliau satu, sebarkan Nahdlatul Ulama bukan hanya di Nusantara, tetapi di dunia. Itu pesan ini Maulana Syekh kepada dia, dan itulah yang akan dia wujudkan sesuai dengan cita-cita beliau.
supaya di saat yang menghadap beliau nanti ada tanggung jawab yang sesuai dengan pesan beliau. Jadi tidak ada penyesalan kali berbaginya, karena niat yang hidup di dunia ini hanya satu, agar dia masuk surga bila hisab, ngiring dia masuk surga bila hisab, ngiring beliau, hanya itu niat dia. Jadi sering saya sampaikan, orang di dunia satu pun membenci saya, orang di dunia satu pun tidak ada yang suka kepada saya, tidak apa-apa. Yang penting ini Maulana Sayyid Umar suka kepada saya, itu adalah segala kesyukuran saya, karena niat saya hanya satu, saya ingin masuk surga bila hisab. Tidak ada artinya kita hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, kalau akhirnya kita mati akan masuk neraka di gairi hisab. Ini tidak banyak yang akan kami sampaikan, yang sudah banyak yang lapar, capek, dijajari puluh juga kecil banyak di sini. Ini yang hanya menyampaikan tugasnya sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi yang mengasih doa untuk semua, biar yang beserta semua pengurus bisa lebih kuat lagi, bisa kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus berjuang dan terus membantu pengurus kami di provinsi Kepri ini. Kita akan bersinergi terus selama 24 jam. Makanya kami memang kesana di kota setelah dilatih yang langsung membentuk kesekretariatan PBIW yang hari ini yang bawa pengurusannya juga jadi penunggu bisa 24 jam untuk menghubungi. Kami akan siap menerima penuh kesah dan apapun yang semua pengurus inginkan akan kami penuhi. Itu janji jam sebagai ketemu pengurusan Nahdlatul Ulama, pengurusan produk Muktamar 2014 ini akan berusaha memberikan kenyamanan bagi para pejuang anjing Nahdlatul Ulama. Sampun hingga hampir jam kurang lebih yang tulis maaf. Kalau pengurus kami ada yang tersebut, alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun yang bilang alhamdulillah karena yang dia sampaikan semua demi perjuangan Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang tersinggung sekali lagi yang sampaikan alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya